Gimana kalau misalkan ternyata ada 300-an lebih ayat tentang kekerasan dalam kitab sucinya Pendeta Saifuddin Ibrahim daripada Al-Quran? Nonton video ini hingga usai supaya nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sebelum teman-teman terprovokasi dengan judul video ini, maka saya berikan disclaimer terlebih dahulu ya, supaya pahami dahulu kerangka konsep materi kali ini. Video ini teman-teman dibuat sebagai respon terhadap pernyataan murtadin Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menggugat kitab suci Al-Quran, di mana katanya ada 300 ayat kebencian dan kekerasan dalam Al-Quran. Dan dengan begitu, dia meminta Menteri Agama untuk menghapuskannya. Oleh karena itu, materi video ini sepenuhnya disampaikan sebagai counter attack dan konsekuensi logis terhadap pernyataan pendeta murtadin tersebut. Dengan kata lain, materi video ini tidak akan tayang di channel ini jikalau tidak ada pemantiknya ya, tidak ada pemancingnya seperti itu. Nah, konklusi dari materi video ini itu bukanlah klaim pribadi. Fakta yang ada simak dalam video ini sepenuhnya dari tokoh-tokoh tertentu yang dijadikan referensi secara akademis dan ilmiah. Serta kesimpulan video ini termasuk judul video ini merupakan konsekuensi logis dari premis yang akan kita susun nantinya. Sehingga video ini bukanlah bertujuan untuk menyerang maupun menyudutkan agama ataupun keyakinan tertentu, melainkan sebagai respon dan pernyataan konsekuensi logis dari gugatan Pendeta Saifuddin Ibrahim terhadap keyakinan kita sebagai muslim ya. Oleh karenanya, teman-teman berhak untuk sepakat atau tidak. Yang pasti, jangan seperti video yang sudah-sudah. Ketika kita menjelaskan materi secara akademis dan mengutip dari pendapat tokoh-tokoh tertentu, malah dikatakan saya yang bilang begitu. Dikatakan saya yang mengklaim, saya yang menuduh seperti itu ya. Padahal saya hanya mengutip. Nah, saya rasa kita semua sudah cukup cerdas dan dewasa, dan saya rasa kejadian yang sama semestinya tidak terjadi lagi di video kali ini. Ya, disclaimer mukadimah video ini mungkin agak kepanjangan, namun begitulah kondisi penonton kita yang harus dimaklumi adanya, dan semoga kita menjadi penonton yang cerdas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Ketika Pendeta Saifuddin mengatakan jika ada 300 ayat kekerasan, kebencian, dan radikal dalam Al-Quran, agaknya klaim tersebut terkesan dilebih-lebihkan. Terlepas bagaimana indikator yang digunakan untuk menentukan apakah konteks suatu ayat itu kejam atau tidak ya. Namun ada satu pandangan dari tokoh yang diakui secara akademik, di mana pandangannya itu dapat menyerang balik dan menampar balik klaim Pendeta Saifuddin Ibrahim secara telak. Nah, seorang profesor sejarah di Universitas Baylor di Amerika Serikat yang juga direktur program Baylor tentang studi sejarah agama di Institut Studi Agama, serta Profesor Emeritus Humaniora Edwin L. Spark di Pennsylvania State University (PSU) yang bernama Profesor Philip Jenkins. Nah, pada suatu kesempatan teman-teman, ia pernah berkomentar bahwa ia merasa terkejut pada fakta bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu lebih sedikit berdarah dan kurang kejam daripada ayat-ayat dalam Alkitab, yakni Bible. Nah, pernyataan Profesor Philip Jenkins ini dikutip ulang oleh Profesor John Louis Esposito dalam bukunya Religion and Violence halaman 123. Nah, Profesor John L. Esposito sendiri merupakan profesor dalam bidang studi agama, Timur Tengah, dan hubungan internasional. Ia juga seorang orientalis yang banyak membahas seputar fenomena keagamaan di dunia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa jika banyak yang menganggap Al-Quran itu banyak menceritakan ayat-ayat kekerasan dan kekejaman, namun bagi Profesor Philip Jenkins, berdasarkan analisa akademisnya, bahwa lebih banyak lagi ayat-ayat kejam dalam Alkitab. Nah, bagi Profesor Philip Jenkins, teman-teman, bahwa kekerasan yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagian besar merupakan bentuk dari pertahanan terhadap serangan. Dengan standar waktu, yaitu abad ke-7 Masehi, hukum perang yang diatur oleh Al-Quran sebenarnya cukup manusiawi, katanya seperti itu. Dalam hal ini, kita bisa melihat tak hanya dalam Al-Quran, teman-teman, tetapi juga dalam hadis, itu membicarakan soal bagaimana aturan dalam peperangan ya dalam agama Islam. Seperti contohnya, yakni hanya boleh memerangi umat yang memerangi kita dan dilarang melampaui batas. Kemudian jika musuh sudah berhenti memerangi kita, maka wajib kita berhenti. Kemudian wajib melindungi musuh yang minta perlindungan, dilarang berkhianat jika sudah gencatan senjata atau damai, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, orang tua, orang sakit, pekerja upahan, biarawan, atau orang yang beribadah, ya kecuali mereka itu ikut dalam peperangan ya. Kemudian dilarang memutilasi mayat, membakar pepohonan, merusak ladang atau kebun, membunuh ternak, menghancurkan kota, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Nah, adanya peraturan ini itu bukan karena Islam mendukung peperangan ya. Akan tetapi Islam memahami jika perang adalah fenomena politik yang
pasti terjadi. Dan jika itu menimpa kita, tidak mungkin kita menggunakan slogan kasihilah musuhmu, nggak mungkin. Tentu kita harus melindungi keluarga, melindungi tanah air dan masyarakat kita. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi diri, maka Islam memberikan rambu-rambunya yang oleh Profesor Philip Jenkins menyebutnya sebagai peraturan dalam Islam itu cukup manusiawi, khususnya pada abad ke-7 Masehi ketika itu. Kemudian teman-teman, Profesor Philip Jenkins melanjutkan begini, katanya, kemudian kita beralih ke Alkitab dan kita benar-benar menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi banyak orang. Ada jenis peperangan tertentu yang ditetapkan dalam Alkitab yang hanya bisa kita sebut sebagai genosida. Nah, dalam Alkitab, genosida itu disebut dengan istilah herem, dan itu berarti pemusnahan total atau genosida seperti itu. Contoh yang disampaikan oleh Profesor Philip seperti dalam kitab 1 Samuel ketika Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menyerang orang Amalek. Disebutkan, dan hancurkan semua yang mereka miliki dan jangan menyayangkan mereka. Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, tetapi bunuhlah laki-laki dan perempuan, bayi dan anak yang menyusui, lembu dan domba, unta dan keledai, seperti itu. Nah, ketika Saul gagal melakukan itu, Tuhan mengambil kerajaannya. Dengan kata lain, ya, kata Profesor Jenkins, Saul telah melakukan dosa yang mengerikan dengan gagal menyelesaikan genosida. Dan bagian itu bergema sepanjang sejarah kekristenan. Ini sering digunakan misalnya dalam cerita Amerika tentang konfrontasi dengan orang Indian. Dan bukan hanya itu sah untuk membunuh orang Indian, tetapi Anda melanggar hukum Tuhan jika Anda tidak melakukannya, katanya, ya, kata Profesor Philip. Nah, contoh lain seperti kisah pertempuran Jericho yang pada Ulangan pasal 20 ayat 16-18 menyebutkan agar jangan membiarkan hidup apapun yang bernafas dan tumpaskan semuanya. Nah, Profesor Philip Jenkins itu mencatat bahwa sejarah kekristenan itu penuh dengan herem. Nah, ini klaim beliau, ya, bukan klaim saya, ya. Selama perang salib di abad pertengahan, itu Paus Katolik mengatakan bahwa Muslim itu sebagai orang Amalek, yang dikaitkan dengan kisah dalam 1 Samuel tadi, ya. Dalam perang agama besar di abad 16, 17, dan 19, itu Protestan dan Katolik itu masing-masing percaya pihak lain adalah seorang Amalek dan harus dihancurkan sama sekali, kata Profesor Philip Jenkins seperti itu. Dan sekali lagi saya tegaskan, jika klaim ini bukanlah klaim pribadi. Ucapan dan klaim terkait itu sepenuhnya atas catatan dan tanggung jawab Profesor Philip Jenkins. Dan semestinya kita Muslim tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari-cari mana-mana saja ayat kekerasan dalam Bible untuk membantah pendeta Saifuddin. Karena kenapa? Karena Profesor Philip Jenkins telah mengurainya secara rinci dalam bukunya, yakni yang berjudul Laying Down the Sword, Why We Can Ignore the Bible's Violent Verse, yang terbit pada tahun 2012. Nah, buku ini tergolong cukup berani, teman-teman, karena memberikan tawaran pandangan alternatif dan mematahkan paradigma klaim selama ini jika Kristen itu identik dengan kasih seperti itu. Dan buku ini seolah-olah memaksa kita untuk menerima realitas bahwa kekerasan merupakan bagian integral dari agama Kristen dan agama lainnya seperti itu. Namun di sini kita menarik sebuah konklusi berdasarkan dua premis ini. Di mana premis pertama bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Alkitab Bible itu lebih banyak dari Al-Quran. Dan premis kedua bahwa ada 300 ayat kekerasan dalam Al-Quran. Maka konklusi atau kesimpulan yang dapat diambil dari silogisme ini adalah bahwa ada lebih 300 ayat kekerasan dalam Alkitab Bible. Ya, mungkin Anda tidak setuju, ya. Ya, saya juga tidak setuju dan terkesan memaksa sepertinya, ya. Namun begitulah konsekuensi logis yang harus diterima oleh pendeta Saifuddin Ibrahim atas klaimnya itu. Atau dengan cara lain, pendeta Saifuddin itu mencabut klaimnya, atau Profesor Philip yang mencabut klaimnya, catatan ilmiahnya. Jadi ini pendeta Saifuddin dengan Profesor Philip ini berumbuk dahulu, ya. Siapa yang mau mengalah maka klaim lawannya yang menang seperti itu, ya. Tapi ada argumen lain yang dapat digunakan oleh pendeta Saifuddin untuk menyangkali fakta ilmiah ini. Di mana biasanya jawabannya seperti ini. Oh, itu kan kisah kekerasan itu kan biasanya di Perjanjian Lama, di Taurat seperti itu. Nah, di Perjanjian Baru atau di Injil itu tidak mengajarkan kekerasan, melainkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh seperti itu. Ya, sebelumnya saya setuju jika Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Akan tetapi ada konsekuensi logis lain yang harus diterima oleh pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa Yesus sebagai Tuhan itu ternyata juga kejam seperti itu, ya. Dalam artian gini, kalau Yesus itu Tuhan dan status ketuhanannya itu preeksis, ya, dalam artian sebelum Yesus lahir maka status ketuhanan sudah ada, ya. Maka bukankah herem atau genosida brutal yang terjadi pada bangsa Amalek dan di pertempuran Jericho itu juga merupakan perintah Tuhan? Dengan bahasa lain, bukankah genosida itu diperintahkan oleh Yesus yang juga sebagai Tuhan? Kan seperti itu. Kalau menyangkali jika yang memerintahkan genosida itu Yesus, ya, bukan Yesus, lantas Tuhan mana yang memerintahkannya? Oh, Tuhan Bapa, bukan Tuhan Yesus seperti itu.
Lantas bukankah Tuhan Bapa dan Yesus itu dalam teologi kekristenan itu merupakan satu hakikat yang sama? Apakah kehendak Bapa itu berbeda dengan kehendak Yesus? Jadi kalau begitu ya ada dua hakikat dong ya. Nah jika Pendeta Saifuddin menganggap jika Tuhannya perjanjian baru dengan perjanjian lama itu berbeda naturnya, di mana perjanjian lama natur Tuhannya itu kejam dan di perjanjian baru natur Tuhannya itu kasih seperti itu. Nah yang menggunakan alasan argumen seperti ini, maka konsekuensinya dia telah terjebak dalam aliran Marcionisme yang disesatkan oleh gereja Kristen itu sendiri, di mana aliran Marcionisme ini membedakan antara Tuhan perjanjian lama yang kejam dengan Tuhan perjanjian baru yang kasih. Nah, pandangan ini kemudian dibantah oleh Tertullian. Nah, lebih lanjut, kalau Yesus dibanding-bandingkan dengan Nabi Muhammad, bahwa Yesus tidak pernah berperang, Nabi Muhammad itu pernah berperang, maka akan berhadapan dengan konsekuensi lainnya. Kenapa? Karena Yesus dengan Nabi Muhammad itu tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Sebab Yesus itu dianggap Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad hanya manusia dan Nabi seperti itu. Jika ingin dibandingkan, maka semestinya Tuhan dengan sesama Tuhan dibandingkan ya, bukan Tuhan dengan manusia. Itu nggak sebanding namanya. Dan yang kedua, masa dakwah atau pelayanan Yesus dengan Nabi Muhammad itu tidak sama. Nabi Muhammad berdakwah selama 22 tahun, sedangkan Yesus selama 2 hingga 3,5 tahun. Yesus selama hidup hanya memiliki 12 pengikut, sedangkan Nabi Muhammad memiliki ribuan pengikut. Sehingga kegemilangan dakwah Nabi Muhammad itu membuatnya dapat mendirikan sebuah negara di atas perkumpulan kabilah-kabilah Arab. Dan sebagai respon politik, maka wajar jika peperangan itu dijadikan cara terakhir untuk melindungi masyarakat dan kota dari ancaman luar yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Yesus dengan 12 pengikutnya tentu tidak bisa bertindak secara tegas. Walaupun dalam Lukas pasal 19 ayat 27, Yesus berkata begini, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku." Nah, ketika para peneliti melihat ayat-ayat kekerasan ini, maka tidak mungkin lagi untuk disangkali adanya. Oleh karenanya, Hans van Wees dalam bukunya The Oxford Handbook of Genocide Studies menyimpulkan jika cerita-cerita genosida dalam Alkitab itu semuanya adalah fiksi atau dongeng semata. Nah, kalau kita sepakat dengan solusi pandangan yang ditawarkan oleh Hans van Wees ini, maka konsekuensinya berarti Alkitab mengandung cerita dongeng kalau seperti itu ya. Ya, tentu kita tidak setuju dong ya dikatakan Alkitab itu mengandung dongeng. Oleh karenanya, untuk membela Alkitab Bible, John Young, seorang pendeta Anglikan dalam bukunya yang berjudul Christianity, menulis subjudul yang berjudul Why So Much Sex and Violence, yang artinya kenapa banyak sekali seks dan kekerasan dalam Alkitab. Nah, John Young itu mencoba menjelaskan dan memaklumi kisah-kisah seks dan kekerasan dalam Alkitab dengan menulis seperti ini. Bible mengambil bentuk satu kitab sejarah, bukan kitab risalah seperti itu. Itulah mengapa Bible mengandung begitu banyak cerita tentang seks dan kekerasan untuk semua sejarah nyata yang terjadi. Kita belajar dari sini bahwa Tuhan peduli terhadap dunia ini sebagaimana adanya. Dunia silam memang penuh kekerasan, tulisnya seperti itu. Perlu dipahami bahwa tulisan John Young di sini sebagai bentuk pembelaan terhadap Bible. Namun secara bersamaan, ia juga mengakui jika banyak cerita kejam dan seks dalam Bible. Serta untuk memakluminya dan mendamaikan jiwa, lebih lanjut ia mengklaim jika Alkitab Bible itu bukanlah kitab risalah, tetapi kitab sejarah. Kitab sejarah yang menjadi kitab suci atau kitab sejarah yang sekaligus kitab suci seperti itu. Karena teman-teman mungkin kitab suci agama lain mungkin tidak mesti kitab risalah seperti itu. Nah, dalam Islam, risalah itu berkaitan dengan kerasulan, yakni pesan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul untuk utusannya. Nah, terlepas apakah Anda setuju atau tidak, ya, sebagai Muslim tentu kita tidak akan peduli. Dengan kata lain, jika Pendeta Saifuddin tidak lancang menghujat Al-Quran, tentu video ini tidak disajikan. Klaim jika ada 300 lebih ayat kekerasan dalam Alkitab itu merupakan konklusi dan konsekuensi logis dari fakta yang sudah kita urai antara klaim Pendeta Saifuddin dan klaim Profesor Philip. Sebagai Muslim, jujur saya tidak setuju jika ada 300 lebih ayat kekerasan dalam Alkitab. Sebagaimana juga saya menolak klaim ada 300 ayat kekerasan dalam Al-Quran. Karena sebanyak apapun ayat kekerasan itu, pada akhirnya kita diminta agar tidak memahami ayat kitab suci secara mentah, secara tekstual kan seperti itu. Tetapi harus lihat dulu konteksnya, tafsirannya, dengan berbagai alasan dan sebagainya. Nah, kalau begitu, kenapa Al-Quran itu tidak diperlakukan secara sama? Memahami konteks ayatnya dan tidak berpaku pada tekstual ayat semata. Karena bisa jadi ayat tersebut membicarakan soal kondisi lagi perang. Maka wajar jika diperintahkan untuk membunuh, kan begitu? Terlebih walaupun begitu, Al-Quran kan juga membahas tentang aturan-aturan dalam peperangannya kan seperti itu. Terlepas apakah kitab suci lain juga memberikan rambu-rambu dalam peperangan agar tidak melampaui batas ya. Namun sebelum video ini kita selesaikan ya, saya tegaskan di sini bahwa fakta yang disajikan dalam video ini bukanlah klaim pribadi saya dan saya tidak menggunakan argumen mereka ini sebagai klaim yang absolut. Ya, saya tidak menjadikan fakta di video ini sebagai pembenaran, oke? Benar atau tidak itu terserah pada penonton secara pribadi. Saya juga tidak peduli soal ayat-ayat seks dan kekerasan dalam Bible. Mau ada atau tidak, yang pasti
berarti Al-Quran tidak mengajarkan kekerasan secara mutlak. Namun karena ada yang lancang dengan kitab suci kami, maka fakta-fakta dalam video ini bisa menjadi tambahan wawasan buat penonton, tentunya dalam konteks ilmiah. Sumber dan referensi sudah disertakan dalam video ini. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, maka mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.